Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Lagi di Elman Go bersama aku Debbie Sartian, Akika Emansipasi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan Itang. Saya Itang Yuna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang injang organnya. Injang organdanya ya. Akika jajaran genjang janjian sama desa. Udah 2 tahanan kota say. Oh, 2 iya. tahun kan? Oh iya. Iya, Kenapa? Emang sibuk? Sibuk ya desa. Sibuya ke Jepang soalnya. Desa sibuk say. Dan sekarang akhirnya kita Bisa berjumpa yes, di butiknya Itang Yunas. Iya kan? Karena mau ini kali ya Ramadan ya. Ya. Jadi pada datang ke sini Emberan. mau cabut-cabut semuanya. Emberan. Biar diskon. Alhamdulillah. Biar diskon atau kalau bisa endorse. Ya. Endorse apa endol? Oke, kita ngobrol ya. Ya, oke. Aku biasanya panggilan kesayangan Mak Neng. Aku Jadi- manggilnya apa? Udah, karena seseorang awal. Ya, terserah kamu lah. Mana juga boleh lah. Mak Neng aja. Oke, Mak Uniang ya. Artinya Mauniang sebenarnya. Mauniang itu adalah om yang ada di tengah. Mauniang itu mama yang kuning gitu loh. Padahal sih udah Mak Pink putus deh. ya. Mak Pink. Mama yang Blackpink. pink. Blackpink emang desa sukanya Blackpink. Oke, dimulai. Dimulai, Maneng tuh kan dari zaman dahulu kala ya. Dari kecil dulu deh, Maneng lahir besar di Jakarta. Ya, lahir di Jakarta. Besar. Orang kedua dari kedua orang tua, yang satu orang Sumatera, yang satu orang Barat. Jadi anaknya di Sumatera Barat. Orang tua yang satu dari Sumatera. Oh, baratnya barat Eropa ya. Yang satu dari Sumatera, yang satu dari Barat. Jadi orang Sumatera Barat. Tapi orang tua dua-duanya Sumatera Barat. Iya, betul. Oh, dari mana? Dari tahun 45 mereka pindah ke sini. Setelah perang, setelah merdeka mereka pindah. Mereka adalah orang-orang Padang yang ada di Padang Kota. Gitu. Tinggalnya di kota gitu. Nah, pindah ke sini kita pertama kali punya rumah ada di Kebon Sirih. Kebon Sirih. Kebon Sirih Jakarta Pusat gitu. Oke. Dan setelah itu makin kesini kita juga pernah waktu Kebon Sirih itu dijual tahun 65 pas ada Gestapo. Tiba-tiba uang yang didapat dari penjualan itu dipotong sampai setengahnya gitu loh. Oh, yang pemotongan uang. Pemotongan itu. uang. Ada Akhirnya apa ya karena kehidupan. Karena ya emang ada tuh peraturan gitu dulu. Seperti apa yang nggak ngerti, kita juga masih kecil-kecil kan. Nah dari situlah mulai bergerak ibu kalau anaknya mau baju baru, kamu harus muterin mesin jahit gitu. Jadi ibu jahit. Mama tuh seneng jahit, tapi bukan buat orang, dia untuk nyenengin keluarganya, untuk anak-anaknya. Babe dia walaupun dia seorang tentara, tapi dia darah seninya kuat banget. Menurun ke Y kayaknya. Dia bisa bikin, dia senang ngelukis, memang dari keluarganya pelukis. Dia juga senang perca-perca dari kain-kain yang bekas digunting-gunting sama mama tuh dibikinin burung, rumah-rumahan gitu untuk dipajang. Nah kayaknya gue itu terlahir dari mereka berdua ini punya darah darah seninya kental banget sama darah desainernya ini. Kayaknya gitu. Kamu darahnya apa? Darah biru. Jadi gitu, Maneng. Ya. Dari berapa bersaudara tuh? Cuma turun ke Y kayaknya seni. Kita dari 8, aku yang ke-6. Yang ke-6. Tapi sekarang semuanya ikut bikin baju. Oh, semuanya bikin baju. Jadi kakak jadi produksinya, terus yang lain juga jadi bikin nerima kerjaan-kerjaan dari yang label Itang Yunas ini. Karena aku ada 4 label Itang Yunas, ada yang namanya Prime yang ini, terus ada yang namanya Camilla, terus ada yang namanya Preview. Masing-masing punya divisi-divisi dan orang-orang partner-partner yang beda-beda gitu. Nanti dijelaskan lebih detail ya apa artinya tuh. Kalau nggak
Kalau masih ada waktu ya. Ada kok, kita banyak waktunya. Banyak waktunya. Jadi Maneng akhirnya terus usia berapa Ye mulai terjun? Ye apa duluan sih? Desainer dulu apa entertain dulu kayaknya? Saya terjun naik parasit belum pernah. Jadi tahun sebenarnya pertama kali jadi kerjaan itu adalah menjadi seorang desainer. Karena ikut lomba perancang mode tahun 81 menangnya. Majalah Femina bikin. Jadi juara kedua. Oke. Ya, juara pertamanya itu kalau nggak salah Matri Jorgi. Oke. Ya, juara keduanya aku, dan dari uang yang aku terima dari menang plus dengan baju yang dibeli dari baju yang kita bikin koleksi. Waktu itu ada penampilan kurang lebih ada 6, itu dibeli sama dokter jantung terkenal di Amerika. Waktu itu istrinya datang karena ada ngurusin siapa gitu, petinggi di Indonesia, terus dari itu dia datang, dia ngelihat dan dia beli, namanya Mrs. De Becky. Oh, De Becky. De Becky. Dia beli dari uang itu 3 juta, mulailah aku membuat satu usaha. 3 juta zaman itu tahun 81 tuh gede 81 ya. Nah, udah gitu dari 3 juta itu bikinlah usaha bersama Eni Sukamto. Ya, Pregawati Senior. Dengan Dani Dahlan. Oke. Kedua-duanya ini berjalan 1 tahun, tapi kedua-duanya tuh sibuk. Yang satu saking terkenalnya Eni sering keluar negeri, nggak pernah ada di Jakarta, fashion show kemana-mana. Yang kedua, karena dia juga seorang seniman, Dani Dahlan, dia main film. Diminta sama Sumanjaya untuk menjadi kakaknya Kartini. Jadi kakaknya Kartini, iya. Jadi lama-lama lah mereka di Rembang gitu tempat syutingnya. Jadi kan aku jadi kayak kelabakan nih, usaha nggak ada orang, nggak ada kiri kanannya gitu. Akhirnya aku keluar dan bikin tahun 86 usaha sendiri dengan PT Yunas Astabrata gitu. Ingat nggak sih pertama kali desain yang itu yang menang itu ya? Konsepnya apa? Angin apa? Timur, Angin Barat. Konsepnya? Ya, karena bukan buang angin ya. Kayaknya kamu deh buang angin. Jadi gini, kenapa aku nggak masukin? Dia pernah bikin angin segar, angin busuk. Oh dia. Bau dong, Biarlah dia berlalu. Terus jadi gini, kenapa Pak pakai angin barat, angin timur? Ya. Karena setiap DNA atau setiap style yang kita keluarkan, karena kita ada di Indonesia, harus ada DNA-nya, harus touch of Indonesianya gitu. Jadi baratnya itu gayanya, tapi timurnya adalah wastranya. Apa tuh wastra? Kain. Oh, kain. Nah, jadi kainnya ada tenun, ada ikat. Nah, inilah yang akan memberi satu dampak, kita membedakan kita sebagai desainer Indonesia yang terus tetap memberikan touch of Indonesianya itu ada di dalam koleksi itu. Gitu. Dan itu disukai sama Madam Mrs. De Becky. Mrs. De Becky ya. Itu. Hebat, angin timur. Emangnya unik nggak sih namanya ya, angin barat, angin timur gitu ya? Kamu kan juga setengah barat setengah timur kan? Iya. Rambutnya aja dibarat-baratin. Gitu. Ya. Terus akhirnya dari situ bikin dari situ akhirnya bikin usaha makin besar. Kalau yang bertiga namanya apa dulu? Galeri Busana. Oh, Galeri Busana. Sampai terjun akhirnya jadi Gaci berdua sama Eni. Ya. Terus akhirnya bikin yang PT Yunas Astabrata. Gaci itu singkatan bukan? Gaci dari gaya Fiesta lah gitu. Fiesta. Oke, Gaci. Oke, terus akhirnya Itang Yunas itu berarti sampai sekarang. Sampai sekarang PT Yunas Astabrata itu membawahi 4 label, Itang Yunas, Camilla by Itang Yunas, terus Preview by Itang Yunas, dan satu lagi Camilla. Bedanya apa, Maneng? Bedanya setiap ini ada perbedaan dong. Ya, walaupun dia ada touch of Indonesianya, tekstil-tekstil, cuman pemakaian bentuknya itu memang agak-agak beda gitu. Ya, seperti misalnya kalau Itang Yunas ini lebih ke private customer. Jadi kita harus berbicara bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk customer saat-saat misalnya dia mau bikin acara keluarga, perkawinan, ataupun private party yang untuk seperti itu. Tapi kalau yang prime ini kita coba mendesain motif-motif dengan gaya Indonesia, karena kalau kita
memakai asli wastra atau tenun seperti kayak songket, batik, itu buat saya sedih gitu loh. Buat gue tuh sedih karena kan dipotong, orang udah ngerjainnya 4 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Tahu dipotong-potong kan kasihan. Nah, difoto, dicetak, dibikinlah digital printing. Gitu. Harganya pun juga bisa lebih murah. Karena kalau kita pakai bahan asli-aslinya itu udah 10 juta, 20 juta kan sayang kalau dipotong. Nah, kalau begini kan ya masih bisa tinggal ngitung berapa meter, 2 meter pun masih bisa dikerjakan dengan mesin printing. Terus gitu. dapat nama yang kayak Camilla by Itang Yunas itu dari mana? Camilla itu anak aku yang kedua perempuan. Jadi waktu dia jadi gini nih, kenapa dulu Itang Yunas suka menelanjangi wanita? Ya dong. Evan dengernya langsung melek ya, Van. Karena dulu kalau show gue itu kan ngerasain dong, nggak boleh bawa sepatu, nggak boleh bawa baju, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH kan, dikasihin semuanya kan, gue kasihin kimono, datangnya pakai sendal, supaya nanti waktu presentasi kalian berubah, karena baju itu kalau dikasihin BH atau celana dalam kan nggak kelihatan bagus karena ada ngecap-ngecapnya gitu, makanya gue lebih senang dulu melihat perempuan itu dalam keadaan nude, waktu dikasih baju gitu. Tapi setelah tahun 2000 anak kedua lahir, bini bilang begini, yang bikinin aku mau baju muslim dong, tertutup karena aku udah mau pakai hijab, katanya gitu. Waduh, gimana nih bikinnya? Karena kan udah dulu kan sering bikinin. Ya udah biasa yang seksi. Adalah baju kamu tuh loh yang itu yang kerut-kerutan yang bajunya seksi banget. Seksi. Jadi dia kayak line satu gitu ya ke belakang gitu, ininya kerut tapi berbentuk sekali, body banget gitu. Terus belakangnya kalau nggak kelihatan belahan pantat pun, sekarang dipakai Lady Gaga loh tadi waktu sekarang aku lihat tuh, bentuk yang sampai ke bawah gitu belakang. Nah, setelah tahun 2000 itu anak kedua lahir, istri bilang gitu. Terus aku cuma bisa berdoa, ya Allah, beli saya ilmu bagaimana saya bisa membuat orang wanita ini lebih bermartabat buat saya gitu. Ya, karena dimanapun, di agama manapun, kalau kita kan kepengen perempuan itu sangat-sangat dihormati. Ya, itu kan tergantung kalau dia mau telanjang setengah telanjang. Di Islam pun kalau memang dia nggak beragama Islam ya silakan telanjang. Di Kristen pun juga begitu kan. Jadi buat saya karena kita makin berumur makin merasakan bahwa apa yang mau kita bawa nih nanti kalau setelah kita mati, ya paling nggak kan harus kebaikan. Nah, mencari kebaikan itu aku lewat ginian siarnya dengan baju muslim. Akhirnya pertama merasa, aduh kuat nggak ya gue bikin ini, apa bisa nggak dapet ilmu terus gitu. Ternyata Allah kasih kesempatan yang cukup banyak gitu. Bajunya digemari, makin laku, makin ilmunya makin ditambah-tambah, makin bisa bikin fashionnya lebih ikut apa yang terjadi di dunia gitu. Nah ini akhirnya berjalan dengan sendirinya dan membuat saya dijuluki sebagai the father of busana muslim di Indonesia. Dan itu mungkin baru pertama-tamanya mungkin lagi zamannya busana muslim. Ya itu salah satunya karena dulu kan yang ngetop-ngetop kan ada Ida Royani, ada Ida Leman, tapi kan mereka juga membuat satu koleksi itu masih yang bertumpuk-tumpuk kan, pakai ini, pakai itu, pakai ditambah lagi dengan coat, misalnya dengan abaya. Kalau aku kan udah mulai satu pieces tapi tetap dia kelihatan bahwa ada style yang lebih muda gitu. Karena kan lebih aku berbeda 17 tahun ya sama Bini sama Yeni gitu. Jadi kan masih kepengen kelihatan gue masih muda nih gitu. Tapi kalau sekarang masih buat baju yang bukan non muslim nggak? Maksudnya kayak yang biasa gitu. Maksudnya bukan modest. Iya. Kalau modest itu kan sekarang kita gini,
baju itu tidak ada agamanya. Waktu dia dipakai sama orang Muslim, dipakai kerudung dan terapi, barulah dia menjadi busana Muslim. Tapi kalau dia baju yang seperti yang saya bikin ini adalah modest, baju sopan. Kamu pun juga bisa pakai. Siapapun boleh pakai. Siapapun boleh pakai gitu. Okay. Jadi masih juga universal sebenarnya gitu loh. Jadi buat saya siapapun juga bisa jadi pelanggan. Karena saya pun berkolab sama tim-tim saya yang lain tuh punya partner-partner. 2 orang itu juga agamanya nggak agama Islam. Iya, benar. Buat saya welcome Universal. aja gitu. Everything is ya seperti gue juga berteman denganmu gitu. Ini Tapi yang kita inginkan kan. Sampai sekarang masih dijuluki seorang Indonesia yang penelanjang wanita itu nggak? Masih Udah enggak lah ya. Ya. Udah enggak. Soalnya kan Siapa yang ini tolong tabokin deh. Udah enggak sekarang. Terus Maneng, kan Maneng tadi bilang tahun berapa? 86. 81 yang menang. 86 bikin usaha sendiri. Usaha sendiri. Nyanyi tuh kapan sih Maneng? Nyanyi, dan siapa nyanyi yang dulu ngajak? apa main film duluan? Nyanyi dulu. Jadi gini, jadi desainer disenengin sama beberapa label. Salah satunya Mustika Studio. Ibu Acin. Bu Acin datang membawa, nih gue bawa penyanyi nih Adikku Sendang. Bikinin dong bajunya. Nih gue bawa penyanyi nih Vina Panduwinata. Nih gue bawa penyanyi ini nih gitu. Terus udah gitu suatu hari ngadain pesta nih. Terus gue nyanyi. Di daulat suruh nyanyi, Itang nyanyi gitu. Kedengeran lah suara gue. Acin bilang begini, besok datang ke studio ya. Kita tes gitu. Pas sudah selesai aku nyanyi, langsung kontrak ya besok ya 4 album gitu. Wow, langsung 4 album. Album yang pertama tuh meleduk ya? Enggak, album kedua. Album pertama Heidi yang dibikin sama Eros Jarot. Itu dia bikin persis ala-ala Chrisye lah suara gue gitu. Iya. Karena ada kemiripan waktu lagi direkam. Terus kedua mulai Odi Agam bilang gue punya lagu nih. Tapi lagu ini pernah dinyanyiin sama Foni Sumlang, Aku Tak Mencintaimu. Nah, mau di aransemen baru sama Adi MS. Lagunya diganti lagi kata-katanya. Keluarlah dengan Aku Cinta Padamu. Oh, jadi bukan Aku Tak Cinta Padamu. Tadi kan Aku Tak Cinta Padamu. Di aransemen ulang Aku Cinta Padamu. Tahu nggak lagunya? Coba gimana? Aku cinta padamu sungguh, meskipun ku ulangi dari mulutku sendiri. Aduh, bagus banget. Sering masih dimainin kalau live. Karena lagu ini agak susah, jadi nggak semua orang bisa nyanyiin lagu Pernah ini. dinyanyiin sama Glenn juga. Sama Glenn, sama Sheila Majid. Sheila Majid juga bahasa gaulnya Eke cincin pada pada ye. ember Eke cincin pada ye ember ulangi gitu. Cuca lah Maneng, terus itu hits loh, meleduk loh. Ya, dari saat itulah gue akhirnya masuk ke dunia entertain yang benar-benar diundang oleh kerajaan Brunei. Oh ya, terus nyanyi dipanggil ke Inggris, dipanggil ke UK, dipanggil ke Amerika, dipanggil ke Singapura, pokoknya terbang kemana-mana. Dari nyanyi ya itu. Ya. Di saat itu pula gue dinominasikan sebagai desainer pembuat pakaian wanita terbaik. Tapi akhirnya 4 kali nggak pernah masuk, nggak pernah menang. Karena gue nggak fokus sama kerjaan gue. Gue nyanyi gue iklan rokok jarum, gue main film, terlalu banyak maunya. Jadi waktu mereka mau bikin satu acara, terus baju-baju gue harus ditampilkan, gue nggak ada. Sayang banget ya. Tapi setelah waktu itu ketemulah salah satu wartawan mode Red Mode itu namanya Cynthia Sujanto kan. Cynthia itu yang bilang, Itang saya mau duduk sama kamu, mau ngobrol sama kamu. Hidup itu harus memilih. Saya akan bilang, kalau kamu mau jadi bintang film,
nanti suatu saat kamu tua, jelek, kamu udah gak akan dipilih lagi. Kalau kamu nyanyi, suara kamu juga udah tua, kan pasti sember, udah gak bagus lagi. Kamu gak laku lagi, tapi waktu kalau kamu milih kamu kembali kepada kerjaan kamu sebagai desainer, kamu akan terus bekerja. Udah 4 dekade lah sekarang, udah 43 tahun. Yeay, aku berkarya di dunia desainer ini. Ya, Berarti dari desain pun ya desain belajar dari orang tua kan paling ya. Kayak betul. kalau- Otodidak Otodidak. pertamanya, otodidak. Tapi setelah tahun 96 apa 97 sekolah Esmod masuk ke Indonesia. Sebelumnya saya otodidak, terus saya magang di Rome. Waktu itu ketemu sama desainer dunia namanya Renato Balestra dan diberi kesempatan untuk magang di kantornya. Tapi setelah itu pas balik ke Indonesia, tipe gue ini adalah bukan orang yang membuat pakaian-pakaian yang cuma 1, 2 ataupun yang galah-galah gitu. Gue lebih seneng bikin baju ready to wear yang bisa dibeli oleh semua lapisan gitu. Okay. Nah kalau nyanyi belajarnya dari mana? Nggak ada juga. Otodidak Tiba-tiba darah aja gitu. darah Tiba-tiba. seninya sama Iya. kental dari orang tuanya berarti ya. Tapi itu juga pernah terjadi seperti ini nih, bahwa gue tahu banget bahwa diri gue itu bukan seorang entertainer. Jadi waktu nyanyi, setiap ngelangkah gitu, misalnya nyanyi gitu, gue selalu berpikir, lo desainer lo, lo jangan begini lo, nggak pantas lo jadi gini. Jadi begitu, jadi ketakutan itu sering terjadi gitu. Sampai gue tuh kayak jadi luwes gitu nyanyinya, nggak bisa. Ini kadang-kadang tiba-tiba blank, lupa itunya, liriknya. Sampai waktu pernah yang paling fatal waktu itu, karena setiap penyanyi zaman dulu itu harus masuk ke dalam Partai Golkar. Jadi waktu gue nyanyi di Sleman di lapangan terbuka, jadi dari 20 penyanyi, gue tuh nomor 7 apa nomor berapa gitu, yang nomor 1 sampai ke 8 dan 7 itu nyanyinya dangdut. Jadi orang-orang udah tergila-gila dengan dangdut gitu kan. Gue nyanyi lah, kata orang musika, lo harus nyanyiin album lo itu ya. Gue nyanyi, aku cinta padamu, dilempar lo sama tomat, sama kaleng, sama segala macam. Turun katanya. Jadi Eka juga pernah ngalamin diteriakin turun, Yei juga. Turun tuh tiba-tiba, karena gue waktu itu ada Trioli Bells kan. Terus, sebentar, saya akan panggilkan teman-teman saya, sahabat saya. Gue panggil dulu, tolong bantu gue di belakang gitu. Udah kita nyanyi. Cukup sekali aku merasa. Udah akhirnya udah begitu. Jangan panggil gue lagi untuk nyanyi di lapangan itu gitu. Udah nggak pantas, soalnya lagu gue kan bukan lagu yang itu. Jadi benar-benar abis itu udah, aduh nggak mau deh jadi penyanyi yang tampil-tampil gitu. Kedua, cukup main film 3 film karena orang film apa aja inget nggak? Namaku Jo, anak lo ya. Anak gue ya? Nah, aku Jo mainnya bagus sama Mary Belina, sama Paramita, sama Didi Petet almarhum. Terus yang kedua main sama Baby Sylvia. Apa malam gitu namanya, dia lupa. Terus yang ketiga gue masuk di dalam film Kanan Kiri Oke kalau nggak salah deh. Jadi tapi main film itu nggak disiplin zaman dulu. Waktunya. Zaman dulu tuh nggak kayak kita. Di fashion itu kan disiplin banget ya. Kalau di film itu tiba-tiba pemeran utamanya datang telat, terus udah gitu dieselnya nggak hidup. Waduh, ada aja masalah. Zaman dulu gitu ya. Iya. Zaman dulu. Terus udah gitu kita dibayarnya juga nggak mahal-mahal kan. Dari uang itu aja kita udah harus ngasih ke kru gitu untuk bukannya apa-apa, maksudnya seneng juga gitu, habis aja gitu, jadi nggak ada apa-apa. Jadi gue pikir kayaknya bukan hidup gue, bukan ini gitu. Jadi karena itu akhirnya udah mencoba ini, mencoba itu. Nah dengan dibilang sama Cynthia bahwa seperti itu, terus akhirnya gue memilih untuk jadi ini, kembalilah ke pelukan mama. Kembali ke marwah. Desainer. 40 berapa tahun udah 43. jadi? 43 tahun ya. Karya yang paling ngena gitu apa tuh?
Maunyang. Karya Maunyang yang paling wah ini gue suka banget nih gitu. Setelah tahun 2000 itu setelah beralih ke busana muslim gitu. Okay. Jadi ngerasa bahwa memperdalam ini lebih juga mengikuti bisnisnya seperti apa, kita belajar bagaimana kita bisa memberikan apa yang terobsesi oleh diri gue itu nih, bahwa gue pengen mendandani semua lapisan masyarakat tercapai gitu, dan jelas-jelas bahwa ini adalah sebuah pekerjaan gitu. Nah sekarang nuruninlah ke anak gue yang Kamila. Anaknya 2 ya, Dava sama Kamila. Dava itu udah lulus jadi arsitek. Kamila udah lulus di sekolah fashion di Esmod. Terus udah gitu, gue tuh juga dulunya ini bisa nggak nih anak-anak nih ya? Tapi gue bukan orang yang, karena kedua orang tua gue itu adalah orang-orang yang tidak mempush anaknya untuk jadi ini jadi itu gitu. Waktu gue bilang gue mau jadi desainer, ingat loh tahun 80 jadi desainer agak fatal kan. Lo mau kasih pokoknya lo kasih makan apa gitu. Semua dunia entertain juga anak-anak gak boleh jadi artis gitu kan, tahun 80-an itu. Tapi bapak ibu gue bilang kalau kamu bisa kasih ini ke kita, bahwa memang ini pekerjaan yang baik buat ke depan kamu, go ahead kerjain aja. Nah gitulah akhirnya gue juga mendidik anak gue itu dengan seperti itu gitu. Diamin aja dengan kemauan dia ini, dia mau itu, dia ini, gue pantau aja gitu. Dan akhirnya memantaunya pun bukan dilepas begitu aja. Jadi bantuin ayah dong. Ada pameran nih, yuk ikut yuk, nyebur ke dalamnya sebentar gitu. Ikut. Ayah kekurangan ide nih. Kira-kira baju ayah kayak gini ditambahin apa ya gitu. Nah akhirnya masuklah. Seperti itu gitu lah. Dilatih ya kreativitas. Dilatih. Dan terakhir ini kita baru balik dari Dubai bertiga. Iya, show ke Dubai ya. Itu apa? Ngapain tuh? Project apa? Project yang datang dari Bank Indonesia. Karena aku adalah salah satu Dewan Ikra juga yang ada di binaannya Bank Indonesia. Bank Indonesia kasih kesempatan untuk desainer modest fashion Muslim lebih garis merahnya untuk turut membawa binaan-binaan tekstil yang mereka punya gitu. Oke, jadi itu fashion show di sana ya. Fashion show di sana dengan koleksi touch of Indonesianya dari wastra-wastra yang ada binaannya Bank Indonesia. Dan itu baju muslim juga, muslimah juga. Iya, tertutup dan tadinya ya gue harap-harap cemas lah gitu ngelihat bisa nggak nih, karena kan belum tentu kan orang suka ya, apalagi kan dalam keadaan Dubai yang cukup panas gitu. Apakah masuk dengan tenun-tenun yang ada kita, tapi kan memang tenunnya pun tenun sutra gitu, jadi yang cukup ringan, terus di tenunnya juga bagus, terus udah gitu story of tenunannya juga kita coba masukin, jadi ada nilai plus bahwa handicraftnya ini ada di dalam busana itu, karena dunia itu kan sekarang lagi ngejar-ngejar sesuatu yang sustainable. Jadi sustainable itu bahwa dia dibuat dengan cinta gitu loh, bahwa tidak dibiarkan begitu aja bikinnya, tidak memikirkan hanya cuma soal uang, tapi juga tidak merusak alam. Terus udah gitu zero waste-nya juga harus ada. Dari sisa-sisa kain yang dipotong kita bisa jadiin sepatu, kita bisa jadiin tas, kita bisa jadiin aksesoris. Nah, itu pun saya mencoba berkolaborasi dengan beberapa tokoh-tokoh yang memang pinter di bidangnya. Yang ini bikin aksesoris jago, yang ini bikin tas jago, yang ini bikin sepatu jago. Jadi kita tetap menjadi satu tim yang kuat gitu. Syukur alhamdulillah bisa berjalan. Bajunya laku. Bajunya laku, cocok berarti. Perjalanannya 6 hari, cuman kita 4 hari di Dubai. Terus Maneng kan berarti ini udah di dunia di dunia mendesain ini kan dari tahun 80-an ya. Menurut Maneng perkembangannya seperti apa sih Maneng sampai sekarang ini? Signifikan, dahsyat, benar-benar hebat. Dahsyat ya? Dahsyat.
yang kita lihat bahwa anak-anak muda, karena kan ada sekolah fashion itu di Indonesia yang franchise ya, seperti Lasal, seperti Esmod, terus apalagi deh yang dari Itali lah. Banyak ya sekarang, banyak ya pilihan. Kalau dulu kan cuman nggak ada, cuma Susan Budiarjo. Susan aja gitu. Dan sekarang tuh banyak pilihan. Jadi kalau orang yang mau bikin ke ready to wear, dia harus sekolah sini. Kalau dia memang intinya dia pengen baju yang penuh dengan mimpi-mimpi, dia bisa ke sekolah yang ini gitu. Dan sekarang tumbuh banget gitu. Bahkan bisa menjadi satu yang boleh dibilang Indonesia itu punya daya imajinasinya itu kuat gitu anak-anaknya. Anak-anaknya kreatifnya tinggi ya. Apalagi kearifan lokalnya ya, kan banyak. Makanya aku bilang harus selalu dimasukkan unsur wastra Indonesianya gitu. Wastra Indonesianya. Terus ngelihat desainer muda ini sekarang ini Maneng gimana ngelihat? Seneng banget ya pasti ya. Jadi terus, bukannya terus jadi takut, bukannya jadi harus berantem, harus cibir-cibiran, enggak ada. Karena di samping mereka itu juga sama aku juga hormat, ya. Terus kadang kalau yang saat ini kan gue itu kan ya dengan desain udah dibantu oleh tim. Tapi kan ada waktu-waktu yang memang gue kepengen bisa jumpa sama orang-orang banyak, bisa memberikan ilmu yang yang lebih lebih luas lagi untuk orang banyak. Karena kalau di Islam itu karena Rasulullah bilang orang-orang yang hidupnya lebih enak nanti adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Gitu. Nah inilah pahala-pahala yang aku pengen dapetin gitu, memberi ilmu baik kepada Debbie, kepada kamu, Elman, jadi ya sama siapa aja deh gitu. Kadang-kadang banyak sekolah-sekolah misalnya kayak sekolah-sekolah SMEA gitu ya, yang kejuruan gitu dari seluruh Indonesia datang ke kantorku gitu, misalnya 3 bulan, 6 bulan untuk belajar gitu. Jadi dikasih ilmu lah gitu. Iya memang, jadi perkembangannya pesat banget, bagus banget dan kelihatannya bagus sampai kan waktu tahun 2018 itu salah satu museum di San Francisco namanya The Young Museum itu ngundang gue untuk datang membuat pameran selama 1 tahun di museum itu. Museumnya namanya The Young Museum. Museumnya keren banget. Dan bikin pameran selama 1 tahun maksudnya naruh baju di situ? Iya, dipajang. Oke. Satu tahun itu dibuka untuk umum. Jadi dunia itu datang. Waktu opening aja ada 800 jurnalis yang hadir. Wow. Dari seluruh dunia. Gue tanya sama kuratornya kan, waktu kuratornya datang ke Indonesia, bilang saya akan milih kamu untuk ngeluarin koleksinya 3 di patung. Kamu saya kasih kesempatan 3. Siapa lagi kira-kira? Ada Dian Pelangi, ada Hanan, ada beberapa lagi yang kita anggap ada perbedaan di antara setiap koleksinya gitu. Terus gue tanya, kok orang Amerika kan bukannya benci sama Muslim, sama yang begini-beginian gitu. Kenapa kalau bisa ngundang gue untuk bikin pameran dan gilanya itu bisa bikin pameran di museum yang tercanggih gitu loh di San Francisco. Oh itu cuma media aja yang merusak semuanya katanya gitu. Jadi nanti kamu lihat deh bagaimana hebatnya busana Muslim ini mencetak duit di dunia. Jadi mereka membuat itu bukan cuman karena gara-gara mau bikin inilah, dia melihat bahwa perputaran uangnya itu besar banget di busana Muslim gitu. Dapat info dari UK, dapat info dari segala macam penjuru dunia. Ada seminar, ada segala macam, ada pokoknya keren banget pamerannya. Dan setelah 1 tahun ternyata museum di New York juga mau. Pindahlah ke sana 1 tahun lagi. Dari New York pindah lagi ke Frankfurt, dari Frankfurt pindah lagi ke Rotterdam. Si pameran itu tuh.
baju gue baju. dipamerin. Sebelahnya ada Yves Saint Laurent, ada Dior, ada Chanel. Tapi Chanel ini dibeli dan dibikin sama mereka-mereka yang untuk putri-putri Raja Arab gitu. Jadi sebenarnya baju busana muslim itu juga diperhitungkan di seluruh dunia ya? Itulah makanya kaget-kaget gitu, kok bisa ngundang gue gitu, bisa ngundang orang-orang yang ada di dalam situ, kok bisa mamerin gitu. Jadi orang dari Malaysia juga ada gitu. Sampai yang mengagetkan juga dan membanggakan banget, sebenarnya sih nggak boleh bangga-bangga ya, cuman ya karena buat Debbie aja sama kamu, bahwa pas saya datang, buku yang dijual, buku untuk di meja itu, table book yang besar gitu, covernya baju aku, baju gue. Covernya Baju gue, terus tempelan magnet kulkasnya baju gue, terus postcardnya baju gue. Merchandise-nya dibikinnya semuanya baju Ye desainnya. Oke Maneng, terus masih ada yang pengen Ye bikin atau Ye harapkan atau Ye impikan khususnya untuk dunia mendesain? Kalau ada next project gitu. Kalau sama impian Delman kali ya? Kalau impian gue harus bersatu. Harus bersatu. Semua orang-orang yang dalam lingkungan fashion ini harus bersatu. Dan kalau memang mereka punya potensi untuk menggerakkan dunia fashion muslim, modest, go ahead, ada jalurnya gitu. Jadi jangan gontok-gontokan, jangan bikin ini, misalnya ini grup ini bikinnya ini, terus tiba-tiba yang grup ini bikin ini, terus akhirnya jadi jangan bersaing lah ya. Harus bersatu. Karena kan setiap desainer itu punya DNA-nya beda-beda, keunikan sendiri. Nah itulah yang gue harapkan bisa bersatu dan ya yang dicanangkan pemerintah Indonesia akan menjadi fashion muslim dunia bisa tercapai gitu. Itulah. Ya udah, oke kalau gitu sukses terus buat Maneng, seru banget kita ngobrol. Terima kasih udah diundang ke butiknya. Iya. Kok kamu nggak banyak ngomong ya dia? Oh iya. Biasanya kan dia kan. Ya tergantung. Celatanya sudah gila ya. Maaf ya kalau saya terlalu banyak bicara. Gak apa-apa, tapi kan inilah saya. Bintang tamunya sekarang Itang Yunas. Kalau yang banyak bicara jadi Elman. Ya, tapi inilah saya, inilah gue. Gue selalu ingin apa ya? Ya kalau bisa ke bawah pun juga it's okay. Next project ada lagi nggak sih? Pengen bikin buku lagi sih. Oh, bikin buku lagi. Bukunya udah 2, yang satu kan Spiritual Beauty. Yang kedua Heaven Sent, kiriman surga. Kiriman dari surga ya. Yang ketiga nggak tahu nih. Oh, lagi merencanakan untuk mungkin gaul bersama Debbie dan Elman. enggak apa ya? Cintaku untuk Indonesia. Cintaku untuk Indonesia lagi disiapin ya. Insya Allah lah. Oke. Dewasnya dulu. Oke, sehat selalu. Amin. Salam sama keluarga. Doa yang sama Yeni, anak-anak ya. Terima kasih ya Deb. Sama-sama. Oke, jadi itulah tadi obrolan kita sama Itang Yunas. Dan pasti jangan lupa ya saya di subscribe, di like, dan jangan lupa di kompas, di komen, dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar kalian selalu terupdate bersama Delman. Aku Debbie Sartian, Agika Emansipasi, saya Itang Yunas. Bye. Debbie dan Elman berdoa.